Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Anda masih menyaksikan Study from Home di Good News Program. Nah, kembali kepada narasumber kita, Ibu Ani That's Pangelang. right. Ya Bu, diskusi tadi sebelum break itu menarik banget untuk saya nih ya. Karena anak kami kan ada dua, yang satu udah 20 tahun, udah hampir selesai sekolah perfilman nih. 1 tahun lagi akan lulus kuliah dari Singapura. Luar biasa, Pak. Ya puji Tuhan. Yang kedua nih, anak kami masih cukup belia, bedanya 10 tahun Ibu. Yang satunya masih umur 10 tahun berarti. Nah jadi menilik daripada apa yang tadi Ibu katakan, ini intriguing my mind gitu loh. Berarti kalau zaman dulu saya mengingat nih, kalau misalnya dari orang-orang dari Tiongkok, termasuk dari orang-orang Indonesia nih. Biasanya kalau mau mencari pandai besi nih, oh berarti marga ini mereka semuanya rata-rata akan pandai besi. Kalau ngomong di Indonesia, lu kalau cari ukiran, lu ke Jepara deh, lu pasti dapat yang terbaik. Nah ini menarik banget nih. Nah dan kemudian ada satu diskoneksi karena orang-orang capek nih jadi petani, itu identiknya dengan panas, miskin. Jadi tukang kayu misalnya nggak dihargain orang, miskin. Nah kemudian semuanya ingin jadi pengusaha. Sekarang semuanya mungkin ingin jadi artis karena artis followernya banyak dan yang lain-lain. Nah tetapi dengan kondisi pergeseran adjustment seperti ini Bu, apakah berarti seharusnya kalau orang tua memang misalnya nih bidangnya dia pekerjaannya misalnya seperti kami adalah hamba Tuhan. Kalau anaknya terus nempel dengan orang tua, apakah itu refinement-nya bisa terjadi Bu? Sehingga anak akan masuk ke talenta-talenta dengan maksimal. Apalagi kalau orang tua udah mengerti panggilan Tuhan pada anaknya gitu. Ibu bisa jelaskan nggak? Ibu, do you understand what I'm trying to say Bu? Ya, iya Pak. Pengaruh daripada orang tua Pak, itu sangat besar sekali kepada seorang anak ya Pak ya. Yes. Bisa saja terjadi ketika dia melihat ayahnya dan ibunya melayani Tuhan seperti Bapak dunia seperti ini good news. Lalu dia minatnya muncul ya, kemudian kelihatannya menyenangkan ya. Dan dia akhirnya tergali dan kemudian ditemukan dia minat dengan perfilman misalnya ya, dengan untuk fotografer dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa saja Pak lewat kehidupan orang tua membuat anak akhirnya tergali minatnya, bisa atau terpengaruh, bisa juga jadi seneng. Tetapi begini Pak, kecerdasan anak itu kan ada 9 kecerdasan Pak ya, beginner itu. Jadi kita setiap anak itu bisa ada 3 kecerdasan. Nah lewat daripada proses secara alami itu bisa terseleksi. Nah, misalnya sukanya apa? Art ya, visual gitu kan. Ya, kemudian mungkin dari segi bahasa misalnya. Oke, cerdas dia di situ. Bisa berbagai bahasa dia bisa. Mungkin 5 bahasa Jepang dia belajar sebentar bisa. Korea bisa gitu kan. Nah, tetapi di dalam perjalanannya dia bilang, "Mama, aku nggak mau lagi di bidang ini." Nah, jangan dimarahin gitu kan. Dia ada kebosanan, jangan dimarahin, itu seleksi alam. Jadi penyeleksian alam ini yang mesti kita dukung. Oke, nggak apa-apa kalau kamu ngalamin bosan. Biasa kan orang tuh gini, katanya mau jadi ini, sekarang mama udah sekolah nggak habis duit berapa gitu kan. Iya betul. Akhirnya mundur gitu kan, bosen, gimana sih gitu, kita marah. Dan kita bisa marah. Jadi itu proses pembelajaran dalam arti juga penyeleksian daripada passionnya dia gitu. Mau gimana. Nanti terjadi satu penajaman Pak di dalamnya. Gitu. Ya. Nah Bu Ani, tapi apa yang terjadi kalau misalkan sejak dini sudah dikerucutkan, misalkan seperti cucu Ibu Ani yang tadi Ibu ceritakan, hobinya masak, kemudian dari kecil sudah diarahkan untuk menjadi chef, tapi nanti kemudian kalau udah agak gede terus dia bilang aku berubah pikiran deh, nggak mau jadi chef lagi, sedangkan pelajaran-pelajaran yang lain sudah tidak dipelajari, itu bagaimana Bu Ani? Sekali, Bu. Dalam arti Bu, tadi ketika fokus kepada satu pelajaran chef itu bukan berarti ayahnya tidak mengajar yang lain. Gitu, oke. Jadi tetap diajarin formal education-nya. Ya, karena pembelajaran sekarang lewat media begini Pak, Bu, Google dan semua YouTube, anak-anak bisa belajar banyak.
Mereka bisa melihat dunia lewat YouTube, ya kan? Ya. Jadi kita nggak bisa batasi pembelajaran kepada semua anak, akhirnya luas sekali. Iya. Cuma Right. Jelas. Terima kasih Bu Ani. bisa mengarahkannya, ya kan? Jadi Ya. artinya ini justru sekarang ini kita tinggal di dalam suatu zaman yang mengasyikan ya seharusnya Bu ya. Kalau kita bisa menarik satu benang merah yang benar, kita cocokkan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, musimnya Tuhan, dan kemudian kita bisa menjadi orang-orang tua yang terampil untuk mempersiapkan anak-anak kita. Benar Bu? Tuh, Oke, kata-kata penutup dari Bu Ani apa nih? ya. Berikan kemerdekaan buat anak-anak dalam belajar. Jadi kita harus buat kami sendiri, semua anak itu setiap tahun naik kelas ya. Jadi nggak istilah nggak naik kelas. Nah, berikan supaya anak-anak kebebasan, merdeka di dalam belajar, supaya mereka menemukan dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, mantap. Terima Terima kasih. kasih Bu Bu Ani, Ani. kami sangat diberkati banget dan saya yakin pemirsa juga sekalian di rumah juga sangat diberkati. Oke Bu, kita akan lihat firman Tuhan singkat. Ibu jangan offline dulu ya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda diberkati, Anda boleh ucapkan terima kasih kepada Bu Ani Pangela dan juga Anda boleh, kalau misalnya Anda punya pemikiran-pemikiran dari apa yang diskusi kami katakan, Anda boleh juga tinggalkan komentar di kolom di bawah ini ya. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 3 sampai dengan 6. Ini menarik banget. Firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Nah, ini menarik sekali pemirsa sekalian, selaras dengan apa yang kita belajari tentang study from home. Nah, saya percaya firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Saya senang sekali pada waktu tadi mendengarkan penjabaran-penjabaran yang sangat luar biasa lugas dari narasumber. Ini menunjukkan memberikan suatu harapan yang jelas kepada kita sebagai orang tua bahwa kita tidak boleh menyerah. Nah, memang pada saat sekarang ini kita memang memasuki masa adaptasi. Masa adaptasi ini bisa terjadi mungkin 1 tahun sampai dengan 3 tahun at least ke depan kalau saya lihat ya. Karena apabila nanti kalau daerah kita menjadi hijau, kemudian sekolah nanti mungkin 1-2 bulan atau mungkin 2021 akan dibuka kembali dan kita akan kirim anak-anak kita ke sekolah. Perlu adjustment baru. Nah, tetapi kalau misalnya ini akan menjadi lebih lama dan apapun lah perubahan, satu-satunya yang secara konstan akan terus terjadi di dalam kehidupan di muka bumi ini adalah perubahan, change itself. Nah, jadi makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua nih, dalam konteks sebagai orang tua, saudara dan saya, kita harus menjadi orang-orang tua yang pandai untuk beradaptasi. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Ini berbicara tentang kehidupan, bukan tentang rumah secara fisik, tetapi talking about life gitu ya. Jadi Tuhan punya rencana yang sangat besar dan dengan hikmat rumah itu didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan pengertian kamar-kamar kita diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dan intinya berbicara tentang hikmat, berbicara tentang pengetahuan. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau episode ini sudah menjadi suatu inspirasi dan berkat buat Anda, kita berdoa dan berharap biarlah anak-anakmu akan menemukan bahwa Anda akan menjadi orang tua yang luar biasa. Ingat, we are making memories. Kita ini menciptakan memori. Biarlah anak-anak kita, istilahnya kalau di sekolah ada guru killer, ada guru-guru yang galak. Jangan sampai anak-anak kita mempunyai image yang sama dengan kita nih, orang tua killer nih gitu ya. Kalau ada orang tua lewat langsung kaki anaknya gemeter gitu ya, ketakutan, paralyzed, paranoid gitu. Kita nggak mau menjadi orang tua yang model seperti itu. Yang setuju katakan amin ya. Yuk kalau gitu kita tutup dalam doa, kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita dimampukan melewati hari-hari ini supaya kita penuh dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Berikan hikmat-Mu Bapa. Kami perlu hikmat-Mu di hari-hari ini. Karena tanpa hikmat-Mu Tuhan, kami tidak akan menang dalam peperangan ini. Tetapi bersama dengan Engkau dan perencanaan yang matang, kami tahu Tuhan hari ini kami terima satu counsel, satu nasihat yang penuh dengan bijak Tuhan.
Oleh karena itu kami melepaskan berkat-Mu kepada setiap pemirsa sekalian. Engkau terima pemirsa yang budiman. Berkat-berkat Tuhan, hikmat, penyertaan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi orang tua yang bijak. Kekuatan daripada Tuhan akan memampukan engkau untuk melewati pandemik ini. Sehingga anak-anak-Mu akan menjadi anak-anak yang dahsyat, luar biasa, dipakai Tuhan sesuai dengan potensi yang Tuhan tanam dalam kehidupan mereka. Keluargamu akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Engkau terima sekarang dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Pemirsa, senang sekali kami bisa bersama dengan pemirsa sekalian 1 jam ini. Kami berharap Anda diberkati sama seperti kami di studio juga Yes. diberkati. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Tetap semangat, Yes. we are in this together. Kita pasti akan melewati pandemik ini bersama-sama keluar sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, see you then. God bless you.